Shalom kepada kita semuanya. Kiranya kabar baik dan kabar luar biasa dari kita semua. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan untuk itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah, Allah yang selalu setia melindungi kami senantiasa. Kami sungguh merasakan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga sampai sekarang kami dalam keadaan sehat dan masih bisa kami mencicipi, menikmati hidup yang Engkau berikan. Bapa di surga, sebelum kami melanjutkan aktivitas kami, biarlah firman Tuhan berkumandang atas kami. Dan firman-Mu itu akan kami jadikan sebagai panduan dalam kehidupan kami. Sehingga kami berjalan, beraktivitas sesuai dengan firman Tuhan. Jangan izinkan firman Tuhan itu sia-sia dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, berfirmanlah sebab kami telah siap mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, Kamis 6 Oktober 2022. Saya ambil dari Almanak HKBP yang tertulis dalam Mazmur 57 ayat 3. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Sekali lagi saya baca, aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, Mazmur ini merupakan suatu gambaran bagaimana Raja Daud mengalami kondisi yang sangat sulit ketika persoalan datang ke dalam kehidupannya, tetapi dia merasa tenang dan tetap memandang serta berseru kepada Allah. Pemazmur dan Raja Daud pada hal ini merasakan ketenangan jiwanya ketika dia menghadapi satu persoalan, satu masalah, dan satu beban pikiran. Tetapi ketenangan dia dengan satu jaminan bahwa dia melihat Allah. Dia merasakan bagaimana penyertaan Allah di dalam kehidupannya. Oleh karena itu, dalam firman Tuhan dikatakan, bagaimana orang dengan tenang menghadapi dengan berbagai macam persoalan dalam kehidupannya. Terkadang kalau kita sadari bahwa itu sangat sulit, atau bisa kita katakan suatu hal yang sangat sulit untuk kita lakukan ketika kita diterpa oleh berbagai beban pikiran, diterpa oleh berbagai masalah, bahkan diterpa oleh suatu hal yang membuat kita sangat menderita. Saudara-saudara, terkadang ketika penderitaan itu datang, beban itu datang, sering sekali kita tidak tahu kepada siapa saya mengadu. Sering kita tidak mengerti dan tidak dapat jawabannya. Kepada siapa saya curhatkan semua isi hatiku. Dalam hubungan sesama manusia, terkadang kita juga bingung. Apakah saudara ini bisa membantu kita? Atau bahkan ketika saya menyampaikan persoalan saya, apakah ini jalan keluar? Atau mungkin masalah itu semakin ribet. Kemudian bisa kita katakan penuh dengan pertimbangan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, pertimbangan yang kita hadapi sehingga sering persoalan yang kita hadapi membuat kita putus asa. Karena memang curahan hati tidak bisa kita lontarkan. Curahan hati tidak bisa kita sampaikan kepada orang-orang, kepada saudara-saudara kita. Lalu kita memendam dalam hati. Padahal ketika kita memendam dalam hati akan menimbulkan suatu gejolak, kejiwaan, baik itu fisik, baik itu rohani kita. Sehingga bisa kita katakan persoalan yang kita hadapi yang tidak
bisa kita sampaikan mengakibatkan kelemahan, keletihan dalam tubuh kita secara roh, jiwa, dan bahkan rohani kita. Saudara-saudara yang terkasih, tidak jarang kita temukan ketika seseorang menghadapi persoalan tetapi dia putus asa. Tidak jarang kita temukan ketika seseorang menghadapi masalah lalu dia menjauh dari Allah. Tidak jarang kita temukan seseorang ketika menghadapi masalah dia jatuh sakit. Maka banyak hal yang akan terjadi ketika masalah itu tertanam dan tertahan di dalam pikiran kita sendiri. Saudara-saudara yang terkasih, dalam firman Tuhan, pemazmur yang dirujuk kepada Raja Daud, bagaimana dia merasakan penyertaan Tuhan ketika persoalan datang. Bagaimana dia merasakan atau mencurahkan pikiran dan ketenangannya kepada Tuhan ketika persoalan datang ke dalam dia. Saudara-saudara yang terkasih, maka dalam firman Tuhan mengajar kepada kita, tentunya tidak perlu untuk capek dan letih untuk mencari orang-orang yang bisa membantu kita dalam menyelesaikan atau mengambil jalan keluar. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa Allah akan memperhatikan, Allah akan menyelesaikan, Allah akan membantu kita dalam menyelesaikan segala perkara kecil maupun perkara besar. Pemazmur berkata, aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Maka tempat kita mengadu, tempat sesuatu penyampaian segala kesah keluh kita adalah hanya Allah. Karena Allah yang berada dalam maha tinggi, dia yang sanggup melihat, memperhatikan, dan bahkan memberikan sesuatu hal kepada kita. Saudara-saudara yang terkasih, maka dalam firman Tuhan mengajarkan kepada kita, apapun persoalan yang kita hadapi, apapun beban pikiran yang kita hadapi, baiklah kita diajak agar kita senantiasa berseru, sebab dia berada dalam maha tinggi, sebab dia berada di dalam kuasa yang ada di bumi. Dia berada di atas kuasa-kuasa yang ada di bumi. Tapi dalam hal ini kita harus mampu menyadari bahwa kuasa Allah yang sangat luar biasa menerpa kehidupan kita. Yang kedua, dalam firman Tuhan dikatakan bahwa ketika kita berseru kepada Tuhan, kita juga harus mampu merasakan bagaimana Allah bertindak dalam kehidupan kita. Yang sering terjadi dalam kehidupan kita adalah memaksakan kehendak kita kepada kehendak Tuhan. Bukan menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Bukan mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Tetapi sering sekali kita memaksakan kehendak kita kepada Tuhan. Sehingga ketika Tuhan tidak izinkan, tidak memberikannya kepada kita, akan mengakibatkan kekecewaan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan pada hari ini menyapa kita, kita hanya berseru kepada Tuhan. Tetapi di atas kita berseru kepada Tuhan, sudah ada penyerahan diri, mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Dan seikhlasnya, dan hati yang bulat itu, mari kita serahkan kepada Tuhan. Dengan satu keyakinan, dengan satu jaminan, apapun yang kita hadapi di tengah-tengah kehidupan ini, Tuhan akan sanggup mengatasinya. Dan Tuhan akan memakai segala ciptaannya untuk jalan medianya, untuk alatnya, memberikan rencana-rencana Allah yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih, sehingga jangan kita ragu dalam kehidupan ini, tetapi selalu arahkan hatimu kepada Tuhan sebulatnya. Berserulah kepada Tuhan, sebab Dia sanggup memberikan apa yang kita butuhkan. Saudara-saudara yang terkasih, dengan satu keyakinan bahwa Tuhan sanggup memakai segala ciptaan yang ada di bumi ini sebagai media Dia untuk menyampaikan apa yang dikehendakinya dalam kehidupan kita. Yakin dengan karya Tuhan, percaya dengan perbuatan Tuhan, percaya dengan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu tugas, arahkan hatimu
kepada Tuhan dan serahkan segala kehidupanmu. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami mendengarkan firman-Mu, dan firman-Mu mengajar kami seperti Raja David yang dikumandangkan oleh pemazmur pada saat ini. Dia berani menyatakan dan berseru kepada Tuhan, dan dia merasa tenang ketika ada pergumulan hidupnya. Ketenangan jiwanya digambarkan dengan penyerahan diri dia kepada Tuhan. Untuk itu Tuhan, pada saat ini kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan yang menyertai kami. Biarlah kasih setia Tuhan yang selalu menyertai kami. Sehingga Tuhan, segala apa yang kami hadapi, apapun yang akan kami hadapi dalam kehidupan ini, tidak akan mendatangkan kecemasan dalam hidup kami, tetapi menjadi suatu hal yang luar biasa. Sehingga kami berada dalam ketenangan, kami berada dalam kesegaran, melihat, menjalani masa-masa atau hari-hari kami. Untuk itu Tuhan, kami yakin dan percaya, sertai kami, dan Engkau selalu melindungi kami, dan Engkau selalu menyertai kami senantiasa dalam setiap perjalanan. Terpujilah Engkau Tuhan. Amin.